FM Radio Suara Perintis My City My Radio Jackram luar biasa. Pemerhati masih barengan Via di sini di acara Girlicious dan tentunya sesuai dengan janji Via kepada pemerhati semuanya ya. Karena di pagi menjelang siang ini kita bakal menyimak satu obrolan menarik dan pastinya udah kita tunggu-tunggu juga nih pemerhati ya. Udah di spoilerin beberapa kali juga nih kalau di pagi menjelang siang ini tentunya di Girlicious kita bakal talk show yang menginspirasi bersama seorang influencer dari kota Sukabumi yaitu Istri Kusuma. Dan sekarang kita udah terhubung nih dengan Kak Istri. Coba kita sapa-sapa dulu ya. Halo. Halo Kak. Halo Kak Istri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Sekarang nih lagi ngapain nih jam segini? Lagi Iya, kerja ya Kak? Kebetulan emang masih WFH juga kalau sekarang. Cuman beberapa kali masuk sih, kemarin kayak hari Senin tuh masuk terus Iya. kayak libur lagi gitu. Jadi emang masih belum stabil kan ya, sekarang masih PSBB Betul. lagi kan. Jadi nih pemerhati emang ya kalau di tengah pandemi ini kadang kesibukan kita tuh gak kelihatan ya karena kitanya di rumah. Iya bener. Orang lihat kita di rumah padahal di rumah banyak kerjaan. Yang pasti pemerhati di Girlicious Inspiring Talk Show barengan Kak Istri Kusuma ini dipanggilnya apa nih? Kak Istri aja? Istri. Oke. Istri aja. Iya. Istri ini kita bakal kupas tuntas ya profilnya dan juga bagaimana hal-hal yang menginspirasi ini bisa disampaikan ke pemerhati melalui Kak Istri, oke? Oke. Dimulai dari poin yang pertama, kita mau tanya dulu nih, mau lebih dekat lagi dengan Kak Istri, kita harus kenal dulu dong supaya ini ya terkenal kata sayang. Karena Via pengen disayang, jadi kita kenalan dulu nih pemerhati. Profil Kak Istri sendiri ini bisa diceritakan sedikit kepada pemerhati semuanya? Oke, mungkin singkat ya. Jadi seperti yang udah dibilang, nama aku Istri Kusuma. Sekarang profesinya sebagai HRD, kebetulan di perusahaan tambang juga di Sukabumi. Dan selain sebagai HRD juga, ya. Iya. Nah selain itu sebagai content creator juga. Nah untuk yang content creator ini aku megang beberapa platform di Instagram, di YouTube, di TikTok, di LinkedIn, dan baru-baru ini masuk ke Twitter ya untuk kontennya gitu. Jadi memang sebelumnya aku ada Twitter sih udah lama, cuman yang untuk konten khusus ini tuh aku baru beberapa hari kemarin gitu. Dan itu semuanya aku pegang sendiri. Wow. Jadi lumayan sibuk ini ya? juga gitu ya, pusing juga. Berarti nih pemerhati semuanya ini menginspirasi untuk kita semuanya ya. Walaupun di tengah pandemi kita harus tetap produktif dan pasti kita harus tetap semangat ya. Kalau kita perhatikan nih, tadi kan Kak Istri ini adalah seorang konten kreator ya. Pemerhati bisa stalk tuh Instagramnya ya di Istri Kusuma. Dan di situ udah banyak banget konten-konten yang menginspirasi seputar psikologi pemerhati. Ini luar biasa sih. Kalau Via pertama kali kesan pertama ya melihat media sosial Kak Istri, waduh ini konten-kontennya betul-betul bermanfaat ini. Wajib di-follow. Kalau gak di-follow menyesal. Dan juga pemerhati, kita tanya lagi nih ke Kak Istri ya. Kita gali dan dapatkan kebermanfaatan ya dari talk show, Inspiring Talk Show di pagi menjelang siang ini. Kesibukannya ya, kesibukan selain menjadi konten kreator dan menjadi HRD, mungkin di rumah nih ada kesibukan apa lagi? Hobi kah? Biasanya kalau hobi gitu ya, emang selain untuk bikin konten sih main musik gitu, karena main dari musik juga. zaman SD tuh sering main musik, karena di rumah kan ada beberapa alat musik juga yang sering aku pakai. Jadi kalau lagi bosen tuh ya udah main musik gitu. Wih, ini bisa musiknya bakat dari lahir atau belajar musik nih sebelumnya? Dulu tuh sebenarnya pernah les, cuman kayak bentar gitu. Selebihnya otodidak sih. Kalau untuk yang kayak gitar, terus ukulele. Kalau untuk yang les tuh yang keyboardnya aja sih gitu. Nanti sama vokalis juga sih, lupa. Iya, Via penasaran nih, pengen nonton ada konten kakak main musik gak sih? Kak Istri main musik gak? Ada gak? Di Instagram ada sih, di highlight. Jadi ya cuman sekedar di story aja gitu, nggak pernah dibikin di konten di feed gitu. Kenapa gak di YouTube gitu? Pasti pada penasaran nih pemerhati semuanya.
Sebenarnya pengen sih, cuman karena kan konten aku tuh kayaknya takutnya terlalu banyak temanya gitu kan, karena udah ada konten psikologi, HRD gitu kan di situ. Oh Jadi iya mungkin iya. kalau emang mau ngepost tentang musik harus bikin channel baru lagi deh gitu, Hmm? biar gak terlalu banyak gitu kan. Iya, nambah kerjaan lagi. Udah sibuk banget ditambah lagi Iya, kerjaannya ya. Oke, pemerhati iya bener. semuanya. Nih barangkali ada yang mau kepoin juga kesibukan dan juga hal-hal yang bermanfaat lainnya di Inspiring Talk Show pagi menjelang siang hari ini barengan Kak Istri Kusuma. Pemerhati bisa bergabung ya melalui line SMS atau WhatsApp di 0813 8888 0931 dan pemerhati juga bisa bergabung melalui Facebook kita Suara Perintis Sukabumi karena kita live di Facebook juga ya. Pemerhati boleh gabung di situ, boleh tanya-tanya juga nih ke Kak Istri ya. Yang pasti Kak Istri ini bakal ikut nemenin pemerhati semuanya ya sampai tuntas nanti pukul 11.30. Betul sekali? Dan juga pemerhati, tadi kita udah tanya ya masih seputar kesibukan dan ternyata kesibukannya ini kalau nggak kerja di rumah tuh hobinya main musik nih pemerhati ya. Bisa gitar, bisa juga ukulele, bisa keyboard. Tapi ini nggak ada niatan buat bikin konten di YouTube katanya pemerhati ya. Mungkin nanti, mungkin Mungkin nanti. kalau ada yang mau collab boleh lah ya gitu. Iya, dan nih pemerhati ya pastinya kalau via perhatikan juga Kak Istri nih kayaknya multi talentan deh. Alhamdulillah. Bisa Masih banyak sih musik yang belum gitu ya. dipelajarin. Mm-mm. Tapi ini kerennya lagi jadi HRD di pertambangan loh pemerhati. Ini kayak jauh-jauh gitu ya Kak Istri. HRD di pertambangan, hobinya main musik. Terus sekolahnya psikologi gitu. Kayak Iya. jauh-jauh semuanya. Ini benar-benar multi talent banget sih. Dan juga Kak Istri nih untuk poin selanjutnya kita mau bahas soal ini ya konten-kontennya Kak Istri nih utamanya yang di Instagram. Kita perhatikan juga Kak Istri ini sering banget upload konten psikologi. Ini benar-benar bermanfaat pemerhati untuk kita semuanya ya. Tentang psikologi sendiri nih menurut Kak Istri psikologi itu apa sih gitu ya? Apa artinya bagi Kak Istri? Kalau psikologi menurut aku itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa gitu ya. Jadi eh, intinya ilmunya itu mempelajari hal-hal yang berbau manusia. Jadi emang aku tuh selama kuliah itu belajar kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak gimana sih cara menghadapi orang, gimana cara ketika menghadapi orang yang bermasalah gitu. Hmm. Ya, jadi itu tuh benar-benar mempelajari apa sih yang aku lihat di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, makanya aku kenapa tertarik untuk belajar psikologi itu karena memang ilmunya tuh bisa banget kita pakai untuk sehari-hari. Bahkan ketika nanti Iya, aku iya. nikah gitu kan, itu tuh sangat-sangat kepake banget gitu untuk keluarga aku, untuk anak-anak aku gitu kan. Jadi makanya benar-benar tertarik banget untuk belajar psikologi gitu. Mm-mm. Untuk cita-citanya berarti ini sesuai dengan jurusan kuliahnya kah atau bagaimana Kak? Atau sudah tercapai sebenarnya ini? Kebetulan, ya memang kalau bisa dibilang sesuai gitu ya, karena kan untuk latar belakang HRD itu kan bisa dari psikologi juga gitu. Cuman Oh, dulu untuk masuk kuliah psikologi itu nggak pernah kepikiran mau jadi HRD gitu kan, karena kepikirannya mau jadi psikolog aja lah gitu, yang emang buka praktek kan, biasanya kan di iya. rumah sakit atau mungkin buka praktek di rumah gitu. Nah tapi mungkin memang rezekinya harus ini dulu ya, harus kerja dulu jadi HRD gitu, karena kalau mau jadi psikolog kan harus S2 dulu kan gitu. Jadi Iya. mau cari pengalaman dulu sebelum nanti insya Allah mau lanjut S2 gitu. Mm-mm. Kalau mulai tertarik di bidang psikologi ini sejak kapan Kak? Kalau tertarik itu dari zaman Dari SMA sih zaman sebetulnya. zaman kuda gigit besi ya. Zaman purba. Dari zaman purba. Dari zaman SMA. Oh, Iya. udah mengarah gitu ya. Udah pengennya ke sini gitu. Aduh, Iya, ini dulu tuh kayak sering banget beli buku-buku yang emang mempelajari struktur otak. Otak kan ada yang berpengaruh terhadap psikis juga gitu kan. Nah, dari situ kayak ternyata ramai juga gitu ya. Kenapa aku nggak ambil psikologi aja, dan kebetulan kayaknya hitungannya dikit juga gitu kan. iya. Taunya malah pas udah masuk psikologi tuh ada juga hitungannya. Udahlah, zong. Yang penting rame gitu lah Iya. pelajarannya. Orang sih mikirnya, aduh asik nih psikologi bisa nebak-nebak orang gitu ya, nebak-nebak karakter orang. Taunya Iya, ada hitungannya banyak kan, juga ya. Tapi nggak kesulitan kan ya untuk Kak Istri sih? Lancar-lancar insya aja Allah, ya. gitu. Iya. Alhamdulillah.
Dan selanjutnya nih, karena Kak Istri sendiri udah sering upload konten di Instagram ya seputar psikologi, tentunya ini juga sekalian memberikan manfaat ya kepada para followers atau mungkin kerabat-kerabatnya Kak Istri sendiri kaitannya dengan psikologi yang apa ya, keadaan psikologi mereka mungkin ya. Jadi ada gak sih sebetulnya pengalaman sebagai influencer atau mungkin konten kreator yang bergerak di bidang psikologi ini yang tidak terlupakan dan menurut kakak itu menginspirasi orang-orang? Ada gak pengalamannya? Kalau menurut aku itu semenjak aku jadi content creator gitu ya, itu tuh banyak banget yang DM ke aku, Kak, alhamdulillah katanya semenjak ada konten kakak tuh merasa terbantu gitu kan. Jadi memang kan di konten aku tuh psikologinya ada yang mengarah ke tentang perkuliahan sama yang tentang ke mental health gitu kan. Jadi ya dicampur gitu. Nah, jadi ada beberapa yang mungkin teman-teman online gitu yang baca konten aku tuh merasa terbantu dan itu tuh kayak oh alhamdulillah ada manfaatnya gitu konten aku tuh kan. Jadi kayak merasa kuliah 4 tahun tuh nggak sia-sia gitu. Jadi ilmu tuh benar-benar bermanfaat banget buat orang lain dan itu yang membuat aku tuh kayak oke, berarti aku ini harus lanjutin nih bikin konten nih karena benar-benar orang tuh ya apa ya merasa terbantu lah gitu. Iya betul. Dan itu sih yang mungkin yang menurut aku ya nggak bisa terlupakan sih. Jadi kontennya bermanfaat bagi orang lain ya. Memang ini adalah pengalaman yang bagus sekali Kak Istri dan tentunya ini bisa menginspirasi pemerhati semuanya ya. Kalau misalnya pemerhati punya ketertarikan sama sesuatu, gak ada salahnya kok buat mengekspresikan itu ya, karena pasti hal-hal yang baik gitu ya, berangkat dari niat yang baik juga bakal menghasilkan atau membuahkan hasil yang baik juga buat orang-orang sekitarnya. Dan juga nih Kak Istri pengen nanya lagi dong. Udah nanya terus ya kayak Dora. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah. Kalau selama jadi konten kreator yang bergerak di bidang psikologi, orang itu kan pasti ada aja ya yang mikir Kak Istri mungkin waduh nih dia bisa tahu nih aku kayak gimana gitu ya. Kadang ada nih orang yang beranggapan bahwa orang yang mengerti di bidang psikologi itu udah 11-12 sama peramal. Jadi suka minta diramal. Pernah ada gak sih gitu pengalaman yang kocak seputar psikologi semenjak kakak ngupload konten-konten yang berbau psikologi gitu? Sering banget itu mah kalau di DM gitu kan kayak Kak ini gimana ya kayak Kak nanti kedepannya aku bisa kayak gini ya Kak apa Kak ya, jodoh aku kayak jodoh, gimana gitu kan iya kayak kita tuh serasa dukun gitu ya padahal ya ampun dukun. Iya, apalagi kita tuh kan nggak tahu apa-apa ya kalau masalah itu kan. Apalagi kalau baca pikiran orang tuh salah banget sih karena kita tuh nggak bisa baca pikiran orang. Jadi kita tuh lebih bisa membaca gestur dan postur orang. Nah jadi ya mungkin masih banyak yang salah persepsi sih untuk psikologi ini. Iya, jadi ada yang nanya jodoh juga ya. Kak, kalau aku orangnya begini, jodoh aku kayak gimana nanti Kak? Iya, aduh, bingung jawabnya. Bingung jawabnya ya. Nah, jadi pemerhati itulah sebetulnya ada kesalahpahaman di sini ya. Kalau orang yang paham psikologi itu belum tentu betul-betul mengerti kita gitu, betul-betul mengerti tipe kita gimana, kita pengen jodoh yang kayak gimana gitu ya. Atau mungkin kalau itu ke biro jodoh aja. Iya. Atau mungkin meramalkan pekerjaan yang baik untuk kita ke depannya gitu kan, itu emang bukan ranahnya lagi sebetulnya ya. Iya. Nah, kecuali mungkin kalau lewat tes itu ada observasi lagi itu bisa, kecuali yang bisa tuh yang benar-benar sekali ngelihat oh langsung tahu itu nggak mungkin banget sih. Bukan cenayang sepinter-pinternya psikolog juga sepinter-pinternya orang nggak mungkin sih bisa kayak gitu. Oke. Ini kocak banget sih ya pengalamannya. Dan juga Via masih ingin bertanya nih seputar pengalaman ya, tapi ini bukan pengalaman kocak lagi, melainkan pengalaman yang bermakna alias prestasi mungkin ya, yang unforgettable banget deh buat Kak Istri. Kalau Via di sini udah dapet ya datanya nih seputar juara 2 catwalk model Ines dan juara 3 catwalk model hijab Unisba. Oh, kakak kuliahnya di Unisba. Iya, benar. Keren nih ya. Ini udah lulus apa masih jalan nih, Kak? Itu pas masih jadi mahasiswa sih waktu itu. Oh berarti sekarang udah lulus dong ya? Sekarang udah lulus, udah kerja. Oh iya ya kan kerjanya di hari SD tadi. Aku kira masih kuliah soalnya ngelihat postingannya aduh ini masih muda banget gitu.
Oh, Awet muda alhamdulillah ya, kayaknya. awet muda. Ini kayaknya lebih muda dari Via. Via pikir ternyata sudah lulus kuliah ya. Alhamdulillah tepat waktu ya lulus kuliahnya nih. Alhamdulillah ya. Dan juga prestasi lainnya nih dari Kak Istri. Kak Istri ini adalah seorang HRD pertambangan seorang diri loh pemerhati. Ini luar biasa banget ya. Dengan latar belakangnya itu baru pertama kali. Jadi baru pertama kali udah langsung keterima jadi HRD ya. Iya, benar. Jadi Wow. memang dulu tuh dari fresh graduate, terus keterima di HRD. Taunya di perusahaan itu cuma sendiri HRD-nya. Jadi Waduh. kayak kaget banget gitu kan. Cuman iya, ya udah, tapi dijalanin aja. Tapi itu yang tidak terlupakan ya, ada ini nggak pengalaman yang tidak terlupakan, misalnya belajarnya kan semuanya pasti sendiri ya, karena itu kan Kak Istri sendirian, terus juga baru pertama kali jadi HRD, mungkin ada mentornya nggak tuh di situ, atau mungkin ada pengalaman yang tidak terlupakan ketika belajar bekerja di Oke. sana? Jadi emang tim pas awal itu ada sejenis kayak konsultannya gitu kan, yang emang dia tuh ngajarin, cuman hanya sebulan aja gitu pas di awal Aduh, aku masuk. sebulan. Heeh. Ngebut banget Biasanya ya. kalau training kan minimal 3 bulanan kan gitu, apalagi fresh graduate. Nah itu dari situ kayak udah kaget, udah mau resign tadinya gitu kan, udah apa nggak pede kan. Cuman pas sama dia dikasih tahu lanjutin aja, pasti bisa kok, oke lah gini gini gini. Ya udah akhirnya tetap maju, ya udah. Ternyata ya bisa dijalanin juga gitu kan, dan aku pun ikut berbagai komunitas HRD se-Indonesia juga kan. Jadi dari situ tuh benar-benar ada informasi seputar HRD, terus juga kalau misalkan ada kendala-kendala tuh memang di situ tuh ada kayak mungkin bimbingan gitu ya. Jadi HRD itu pasti seluruh Indonesia tuh saling terhubung. Jadi misalkan ketika ada kandidat nih yang bermasalah, oh si A ini nih pernah ngelamar ke perusahaan ini nih, dia bermasalah, ya udah itu tuh Di-sharing gitu ya? hampir kadang-kadang jadi perusahaan itu tahu gitu, oh ternyata si kandidat ini tuh bahaya nih kalau misalkan dia diterima gitu. Jadi ya dari situlah aku mendapat informasi-informasi, terus juga aku ikut berbagai pelatihan juga gitu. Jadi memang berusaha sendiri untuk cari tahu pengetahuan dan skill-skill yang belum pernah aku punya juga selama kuliah gitu. Jadi walaupun kuliahnya psikologi, tetap belajarnya dari nol lagi ketika kerja gitu. Iya ya. Dan ini penuh kejutan sih sebetulnya. Ini Bener banget. makanya Via agak kaget kok kuliah psikologi tiba-tiba HRD pertambangan lagi. Waduh, ini sih belajar lagi dari awal ya. Iya. Tapi ini keren banget sih Kak Istri. Mungkin selama belajarnya juga ini jadi apa ya, pengalaman yang berharga juga ya untuk Kak Istri gitu. Iya, benar banget. Karena banyak banget tantangan-tantangan yang ya namanya di dunia kerja kan ya, kita nggak tahu ada masalah apa aja, dan karyawan tuh beda-beda juga karakternya. Jadi itulah yang jadi tantangan juga. Di pertambangan juga banyaknya kan cowok-cowok juga ya, apalagi aku HRD-nya cewek, jadi beda karakter gitu kan kita cara menghadapinya gitu. Nah dari situ aku banyak belajar, oh ternyata cara menghadapi orang A seperti ini, B seperti ini gitu. Jadi itu juga berpengaruh terhadap kehidupan aku sekarang sih, dalam apa ya, menghadapi orang-orang di luar pekerjaan juga sih gitu. Jadi sangat-sangat bermakna sih buat aku pribadi gitu ya. Iya, dan ini pemerhati ini betul-betul menginspirasi kita semuanya ya. Ketika kita nih berkuliah di satu bidang, terus kita misal mendapatkan pekerjaan lain gitu ya, di lain bidang maksudnya. Pekerjaan di lain bidang, dan kita harus belajar lagi dari nol. Jangan putus asa ya, karena setiap pengalaman kita belajar itu pasti punya makna tersendiri untuk kehidupan kita ke depannya, begitu ya. Iya. Dan juga nih prestasinya lagi, Via dengar-dengar Kak Istri ini udah sering ya jadi pembicara di berbagai seminar gitu, kayak seminar di kampus ternama, terus bawa temanya juga tentang psikologi sama HRD ya, sesuai dengan konten-konten Kak Istri. Iya betul. Jadi awalnya tuh kan aku bikin konten tuh hanya ya udah konten gitu kan. Cuman ternyata pas ada beberapa bulan sebelum gitu ya, ada yang nawarin jadi pembicara di webinar gitu ya. Karena kan kalau seminar kan sekarang masih belum bisa ya. Jadi webinar gitu. Terus aku lihat, wow, latar belakangnya tuh kampus yang emang ya bagus, kayak Undip atau Universitas Brawijaya gitu. Jadi dari situ tuh ngerasa, oh ternyata berarti konten aku tuh bisa sampai ke situ gitu ya, bisa apa ya, membawa impact ke ya mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Jadi ya apa ya, aku merasa lebih bisa bermanfaat juga sih dengan nge-share lewat webinar, lewat seminar atau talk show gitu. Jadi ya alhamdulillahnya di situ gitu.
Oke, ini keren banget sih pemerhati ya, masih muda loh, masih muda dan pemerhati kalau misalnya nge-stalk ya nih Instagramnya @istrikusuma itu pemerhati cantik banget asli. Sayangnya kita ini nggak ketemu secara langsung Masih nih ya. cantik Via kayaknya. Aduh, kalau Via sih ngupload foto mukanya di stikerin, mungkin itu ada gejala-gejala psikologis ya, insecure misalnya. Biasanya misterius itu lebih gimana gitu. Iya, biasanya orang kalau ketemu agak repot karena nggak ada wajahnya, katanya nggak ada foto wajahnya begitu. Ya mungkin ini bisa mengindikasikan kalau orangnya insecure gitu ya. Bisa gak tuh Kak Istri? Ya, bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi bisa juga memang dia tipenya nggak mau ngasih tahu ke publik sih. Jadi ada beberapa kemungkinan juga. Oke. Yang pasti pemerhati ini semakin seru ya kalau kita pembahasan nih masih seputar Kak Istri, apalagi ketertarikan Kak Istri sendiri ini di bidang psikologi. Ini pastinya bakal seru banget nih pemerhati ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune karena kita bakal selang dulu nih Kak Istri dengan lagu-lagu yang chill dan juga iklan ya. Jadi nanti Via bakal hubungkan lagi dengan Kak Istri, pemerhati semuanya, setelah kita simak lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 93.1 FM Radio Suara Perintis, My City, My Radio. Ini unik sih sebetulnya, kalau Via baru lihat pertama kali nih ada nama Istri gitu. Kirain Lestri pertamanya, ternyata Iya, banyak. Banyak yang ngira. Soalnya ini ya kalau Istri itu kan jarang banget gitu. Kalau Lestri masih ada. Lesti apalagi ya, pedangdut. Iya. Jadi nyari nama suami berarti. suami. Oh ya ampun. Ini ya pemerhati, kalau kita panggil Kak Istri ini maksudnya bukan kita manggilnya istri, tapi emang namanya Istri. Gimana ya? Bingung ya. Yang pasti pemerhati Kak Istri ini punya Instagram, punya juga channel YouTube, punya juga Twitter. Coba deh Kak Istri boleh dikasih tahu gak nih media sosialnya Kak Istri apa, biar pemerhati bisa pantengin konten-kontennya Kak Istri. Ya, kalau Instagram Istrikusuma, YouTube juga sama. Terus kalau TikTok aku Istrikus. Terus Twitter aku Istrikusuma. LinkedIn aku juga Istrikusuma sih. Nama aku semua. Oke. Jadi bisa dicek ya satu-satu. Gampang banget nih semuanya, udah satu nama sepaket media sosialnya semuanya ya. Dan juga pemerhati ini Kak Istri ini low key banget loh pemerhati. Aku kira tuh bakal agak susah dihubungi ya karena followersnya banyak sekali. Tapi ternyata pas Radio Suara Perintis hubungi ini langsung direspon. Bagus banget ini ya. Low key-nya ini menginspirasi sekali. Oke, untuk tema selanjutnya masih seputar Kak Istri. Ini pengalaman ya, lebih ke pengalaman Kak Istri ketika Kak Istri itu mulai menginfluence orang-orang. Mungkin baru pertama kali menjadi narasumber di webinar. Itu ada pengalaman yang tidak terlupakan nggak? Deg-degan misalnya. Pas pertama kali tuh deg-degan banget ya, parah, karena waktu pertama kali webinar tuh langsung kayak collaboration sama pembicara-pembicara yang udah hebat gitu loh, kayak aku lupa namanya siapa, yang psikolog gitu yang udah benar-benar sering masuk TV gitu kan. Langsung minder kan di situ karena wow, itu kan beda ya. Aku kan masih baru lulus psikologi sedangkan dia udah bertahun-tahun kan pengalamannya. Cuman ketika aku udah diundang, berarti kan aku ya ada dipercaya gitu ya sama pihak yang mengundang aku. Jadi ya udahlah, aku pede aja. Terus yang penting aku udah menguasai materinya, terus santai, enjoy, ya udah akhirnya berjalan seperti biasa. Terus mungkin dari awalnya pertama kali diundang webinar, mungkin ada orang-orang lain juga yang melihat aku sebagai pembicara, akhirnya diundang lagi gitu kan. Jadi mungkin selama beberapa kali jadi udah selama beberapa kali diundang itu tuh udah mulai terbiasa juga gitu. Oke, jadi nih untuk materi yang pertama kali dibawakan itu materi apa sih Kak? Waktu itu? Yang pertama itu HRD kebetulan. Oh, tentang HRD. Bagaimana merekrut gitu ya? Iya, biasanya itu kayak tips-tips interview kerja, tips membuat CV. Terus juga gimana sih cara membuat HR itu tertarik sama kandidat gitu, kayak gitu sih.
Oh, kirain tuh untuk HRD-nya, ternyata untuk calon yang berhadapan dengan Iya, HRD nantinya ya. iya buat kandidatnya sih biasanya. Nah, jadi nih pemerhati, kalau misalnya pemerhati lagi cari-cari kerja gitu ya, lagi berperan sebagai job seeker, karena sekarang kan emang agak susah ya cari kerja. Jadi ini Iya, pemerhati bener banget. bisa pantengin kontennya Kak Istri, karena di sana banyak sekali membahas tentang bagaimana sih caranya supaya HRD ini tertarik buat nerima kita gak sih? Iya, menerima ini. Iya gitu pemerhati ya, boleh dipantengin karena ini bermanfaat sekali pemerhati. Sayang sekali untuk dilewatkan ya, Instagramnya di Istri Kusuma, sama juga dengan media sosial lainnya, YouTube, terus juga LinkedIn, Twitter sama Istri Kusuma, kecuali di TikTok ya, Istrikus kalau di sana. Iya, benar. Betul sekali ya. Selanjutnya, inspirasi buat pembuatan kontennya nih. Dari mana sih? Itu kan konten bikinnya sering pasti ya. Dan Iya, setiap Via lihat tuh lumayan. kontennya tuh bagus-bagus, pemerhati, nggak ada yang ngecewain. Ini tuh dapat inspirasinya dari mana gitu. Makan apa sih setiap hari? Oke, awalnya itu kan di YouTube ya pertama kali aku bikin konten. Itu tuh emang aku ngerasa aja sih kalau konten-konten psikologi itu masih jarang banget dan aku tuh suka kadang kesel sama orang-orang yang punya persepsi yang salah sama psikologi gitu kan. Oke. Jadi mungkin bukan kesel ya, tapi greget gitu kan. Jadi aku tuh makanya Kayak cenayangnya tadi itu ya. cenayang terus kan ya pokoknya hal-hal yang tentang kuliahnya juga gitu kan itu banyak banget masih persepsi yang salah gitu. Jadi Iya. kenapa sih aku nggak bikin aja ya gitu, aku bisa mengedukasi orang-orang gitu, karena kan memang masih mungkin 1-2 gitu yang baru bikin konten dan itu masih jarang banget yang tahu juga gitu. Nah akhirnya aku bikin, terus ternyata pas pertama kali aku bikin tuh lumayan banyak yang nonton gitu, karena aku gak nyangka juga gitu. Nah dari situ banyak yang komen-komen tuh, Kak lanjutin Kak bikin kontennya bla 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 gitu kan. Iya. Nah dari situ ya udah akhirnya aku konsisten bikin, karena aku bikinnya pun sesuai dengan pengalaman kuliah aku juga gitu kan. Aku dapat info ilmu-ilmu dari dosen-dosen aku juga gitu. Terus Iya. ilmu-ilmu dari orang-orang sekitar aku juga. Jadi mungkin inspirasi kontennya tuh nggak akan pernah habis karena selalu ada aja yang datang gitu. Karena aku dapat dari lingkungan sekitar juga gitu. Oke, jadi belum pernah ya merasakan yang namanya mentok gitu buat konten. Mungkin kalau dibilang pernah sih sebenarnya. pernah. Cuman ketika aku berusaha mencari lagi tuh ya ada lagi gitu inspirasinya gitu. Iya, yang penting sih kita betul-betul aware ya sama apa nih yang ada di sekitar kita sekarang gitu ya. Isu-isu gitu. Apalagi nih pemerhati, kalau misalnya pemerhati cek di YouTube-nya Istri Kusuma, ini tuh udah banyak banget video-video dengan thumbnail yang menarik. Plus ini, aduh, subscribersnya udah banyak banget pemerhati ya. 42.000 loh, ini keren banget sih. Ini dari kapan bikin channelnya Kak? Sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu deh kalau nggak salah. Tapi awal tuh aku nggak bikin konten psikologi. Dulu tuh aku bikin konten beauty gitu. Jadi ya mungkin agak dicampur dikit sih. Nah pas setahun sebelumnya aku beralih ke konten psikologi gitu. Oke, jadi ini pemerhati kalau kita bilang baru sih ini baru loh pemerhati 2 tahun untuk 42.000 subscriber ini luar biasa sih. Keren banget Kak. Via dukung terus ini via subscribe nih. Alhamdulillah. Thank you. Siap. Dan juga nih pemerhati, kalau misalnya pemerhati ada mau kepo-kepo gitu ya, nih mumpung sekarang kita masih terhubung dengan Kak Istri, boleh banget kok ya. Nih pemerhati boleh hubungi di 0813 8888 0931 di Facebook Suara Perintis Sukabumi, karena kita juga ada di Facebook ya pemerhati. Ada juga di line kita, boleh pemerhati add ID lainnya Suara Perintis ya. Tadi agak tuh tadi ketinggalan, sorry Kak. Dan juga untuk selanjutnya nih ya, mungkin inspirasi ini bisa datang dari lingkungan sekitar kita gitu ya. Tapi kadang ada aja gitu orang-orang yang datang dan juga membuat kita tergugah, menjadi salah satu referensi kita untuk terus berproses gitu Kak. Jadi Via di sini mau tanya, tokoh inspirasi Kak Istri itu siapa sih gitu? Kalau bisa dibilang di Instagram tuh aku sering banget nge-follow-followin kayak psikolog-psikolog gitu yang udah ternama gitu ya, yang udah jadi influencer gitu. Aku biasanya ngeliatin IG-nya Ines Kristanti. Kalau misalkan Kavia tahu nggak? Via baru denger. Baru denger ya? Iya. Terus aku selain Kak Ines itu ada Dr. Jimmy Ardian. ini Biasanya tahu. dia tuh
psikiater. Mm-mm. Psikiater yang udah ternama. Terus terus aku banyak sih sebenarnya ya nge-follow-followan kayak psikolog-psikolog, psikiater gitu. Dan ternyata setelah aku bikin konten di Instagram tuh mereka nge-follow back aku gitu. Kayak Keren tadinya banget. kan itu panutan aku gitu. Taunya sekarang kita jadi temenan. Wih, ini nih pemerhati ya. Ini salah satu yang menginspirasi juga nih ketika kita mengidolakan seseorang. Ini bisa aja nih kalau misalnya kitanya ini ya betul-betul Iya. memberikan manfaat juga gitu kepada orang lain sama seperti yang tokoh inspiratif kita lakukan. Bisa aja nih nanti jadi kerabat nih, jadi temenan. Kayak Kak Iya, Istri. alhamdulillah. Jadi udah temenan sama siapa aja nih jadinya. Dokter Jimmy, terus juga sama Kana Gotejena, Wow. terus sama Eza Hazami juga yang suka bikin konten di YouTube juga. Terus Samuel Ray, pokoknya itu yang HRD juga temenan juga sih. Dan kemarin sempat beberapa kali kayak collab juga gitu. Oh, pernah meet tapi pasti ya. Kalau meet mungkin belum ya karena memang pandemi ini kan gitu. Jadi ya udah akhirnya online gitu. Online, collab online ya. Iya. Jadi mungkin ini betul-betul ya pemerhati. Kalau misalnya kita niatnya baik, betul-betul outputnya itu baik loh. Ini Via pertama kali dengar niatnya Kak Istri sendiri hanya untuk berbagi gitu ya, berbagi ilmu yang dimiliki, ketertarikan yang dimiliki, yang akhirnya memberikan manfaat bagi orang lain, terus dijalankan dengan konsisten, mendatangkan banyak hal yang baik-baik lagi untuk kitanya sendiri ya. Alhamdulillah. Dan untuk Kak Istri sendiri nih, sebetulnya ketika Kak Istri memutuskan untuk membuat konten, seperti apa sih perasaannya untuk pertama kali gitu? Adakah keraguan, takutnya ditolak gitu kontennya atau gimana? Oke, dulu tuh kalau pas pertama bikin konten gitu aku tuh paling nggak bisa sebenarnya untuk bikin video ya, karena kalau bisa dibilang aku tuh orangnya pemalu banget dan nggak pernah ngomong di depan umum gitu. Tapi kan aku mikir kayak mau sampai kapan gitu kan aku kayak gitu. Jadi akhirnya aku memberanikan diri kalau ternyata ya konten aku tuh yang penting bisa bermanfaat dan yang penting gak merugikan orang gitu kan. Jadi apa salahnya sih aku mencoba gitu. Walaupun ada orang yang gak suka ya udah, yang penting aku udah memberikan manfaat buat orang gitu. Dan ternyata setelah dijalanin malah banyak yang merasa terbantu gitu kan. Jadi akhirnya oke, aku lanjutin lah gitu karena memang ternyata banyak yang kebantu juga sama konten-konten aku gitu. Oke, jadi ini pemerhati, kalau misalnya kita ya ingin berkembang, jangan berhenti di zona nyaman begitu ya, kurang lebih. Iya, benar banget. Harus break our limit gitu, jangan sampai kita membatasi diri kita sendiri. Aduh, kita mah nggak bisa bikin video, nggak bisa ngobrol gitu. Kalau dicoba pasti bisa kok ya. Pasti bisa. Kalau ya asal kita ada niat, ada usaha. Kalau dicoba tuh nggak ada yang nggak bisa sebenarnya. Oke, setuju banget sih Via sama Kak Istri ya. Jadi nih Via mungkin harus mencoba ketika upload foto stikernya dibuka gitu ya. Nah, itu. Nggak pakai Pasti stiker coba ya. Kadang teman-teman Via nih pada nyindir Kak. Kayak apa ya? Yang ini udah lulus sensor belum? Maksudnya udah di stikerin belum gitu. Padahal kan emang udah ditempelin stiker, masa di double stikernya kan. Itu kayak sindiran-sindiran kayak gitu sih. Ya mungkin Mungkin orang-orang nanti bisa dicoba ya. jadi apa ya, mungkin harus memberanikan diri ya untuk menampakkan wajahnya. Iya, betul banget. Dicoba dulu aja, Kak. Siap deh nanti dicoba ya, tapi mungkin untuk close friend aja. Sama aja dong. Aduh, sama aja. Oke, jadi nih untuk pertama kali bikin konten itu kepikirannya dari idola-idolanya juga kah? Pas ngelihat idolanya bikin konten, oh kayaknya saya juga bisa nih bikin kayak gini gitu ya? Enggak? Dulu tuh aku malah nggak tahu ada apa orang yang bikin konten-konten kayak gini. Jadi emang dari diri aku sendiri sih inspirasi awalnya. Nah, cuma setelah aku bikin konten, aku ketemu sama orang-orang yang ternyata sejalur gitu sama konten aku. Oh, ternyata ada juga nih yang emang udah hebat banget nih dia tuh gitu. Jadi ya dari situ akhirnya aku ngikutin terus gitu. Oke, ini keren banget sih pemerhati ya. Jadi inspirasi pertamanya itu dari diri sendiri. Jadi dari kemauan itu ya yang pertama. Kemauan untuk berbagi manfaat dengan orang lain. Tapi pas pertama kali dapat komen yang nge-hate gitu, nggak suka konten Kak Istri gimana tuh tanggapannya? Kalau aku awalnya pasti jujur kaget ya kalau pertama kali pas bikin konten. Cuman kesini-sini mereka kan nggak tahu gimana sih perjuangan aku bikin konten. Terus juga
nggak tahu aku sebenarnya kayak gimana. Jadi akhirnya aku sering ngeblok aja mereka yang komen hate itu. Iya, karena aku tuh orangnya nggak mau dibawa pusing sih sebenarnya. Jadi ketika ada orang yang kayak gitu ya udah aku blok. Terus akhirnya yang penting aku mikirnya nggak merugikan orang lain aja sih di situ. Ketika aku udah merugikan orang lain, oke, orang lain wajar kok kalau kayak gitu. Tapi kalau aku nggak merugikan dia, ya dia sebenarnya nggak punya apa ya, nggak punya mungkin wewenang juga sih buat nge-hate aku, karena ya udah gitu kan, hidup aku hidup dia gitu kan. Jadi ya udahlah, aku abaikan aja gitu. Iya, nah ini juga inspirasi buat pemerhati semuanya ya. Ketika pemerhati mungkin berniat ingin berbagi konten, apalagi konten ini yang bermanfaat, menghibur untuk orang-orang, jangan sampai berhenti ketika pemerhati mendapatkan komenan-komenan yang negatif gitu ya. Jangan dibikin karena pasti pusing. ada aja sih Kak. Iya sih, netizen tuh jempolnya tajam-tajam ya. Jempolnya tajam-tajam, gampang banget gitu ngetiknya. Aduh, jadi ya pemerhati itulah sebetulnya kita tuh nggak pernah bisa mengatur persepsi orang terhadap kita ya. Kita hanya bisa mengatur mau kata-kata apa nih yang masuk ke dalam hati kita gitu, Ciela. Ya, jadi kita kontrol yang bisa kita kontrol aja, itu diri kita sendiri kan. Iya. Kalau orang lain nggak bisa kita kontrol, ya udah biarin aja gitu. Iya, setuju. Ini keren banget pemerhati. Catat ya quotes of the day ini. Oke. Kontrollah yang bisa kita kontrol saja. Selanjutnya nih Kak Istri, dalam membuat konten, dalam apa ya, berperan gitu ya menjadi seorang influencer di bidang psikologi dan juga HRD, mungkin pernah ya merasa ada di titik yang lelah gitu, capek, atau mungkin lagi di bawah. Motivasinya nih untuk terus konten, untuk terus bangkit lagi itu apa? Boleh diberitahukan ke pemerhati semuanya? Oke, nah jadi pastinya kalau setiap buat konten tuh ya ada rasa jenuh, capek, terus stuck gitu kan, kita bingung ya mau bikin konten apa. Nah aku tuh biasanya selalu, makanya itu temenan di Instagram tuh orang-orang yang sejalur sama aku, yang memang bikin konten psikologi juga, atau orang-orang yang bikin konten HRD juga. Nah terus ketika aku lagi stuck, lagi malas gitu, aku ngelihat konten mereka, loh mereka juga lagi capek setiap hari sama kok kerja kayak aku, tapi mereka tetap konsisten kok bikin konten gitu kan. Jadi aku tuh merasa tertampar sendiri sih ketika ngelihat teman-teman yang seperjuangan aku juga gitu kan, yang bikin konten, kok mereka juga bisa konsisten sih, kenapa aku enggak gitu. Jadi makanya dari situ aku merasa termotivasi lagi gitu. Jadi melihat mereka aja bisa mungkin manajemen waktu yang baik, terus juga tetap bisa semangat gitu. Jadi aku merasa akhirnya mungkin agak sedikit minder gitu ya, kenapa aku nggak bisa, kenapa mereka bisa gitu kan. Jadi ya udah akhirnya terus lanjut lagi ketika melihat konten-konten mereka juga gitu. Oke, jadi ini benar-benar termotivasinya juga dari lingkungan sekitar lagi ya. Perhatiin orang-orang ini masih bisa kuat kok, masih bisa manage waktu mereka kok gitu ya. Jadi keep on going gitu. Ini keren banget. Jadi aku juga percaya sih Kak, lingkungan yang baik itu bakal membawa impact yang baik juga kan buat kita. Makanya ketika misalkan kita nih mau jadi mau jadi psikolog nih misalkan, itu kita berusaha semaksimal mungkin ada di lingkungan yang orang-orang itu psikolog juga. Jadi kita tuh kayak ngerasa terbangkitkan juga gitu sih Kak, menurut aku. Jadi lingkungan ini benar-benar mendukung kita ya, mau ke arah mana kita berkembang gitu. Makanya kadang Via pernah denger nih, kalau kita mau jadi apa gitu ya, kita harus temenan sama orang-orang yang kayak gitu juga gitu. Kalau kita jadi ke bawah-bawah gitu kan. Kalau kita pengen jadi orang rajin, harus temenan sama orang rajin gitu. Benar banget Kak. Apa sih yang wangi-wangi itu? Kecipratan wanginya. Iya, kecipratan wanginya gitu kan. Kalau dia malas ya udah kita ikutan malas juga gitu kan. Iya, betul. Jadi ya makanya sebisa mungkin lingkungan kita harus diciptakan apa yang kita mau juga sih gitu Kak. Ini keren banget ya. Jadi Via kebayang nih, karena Via sekarang lagi skripsian Kak. Sambil kerja gitu. Kadang butuh motivasi. Ini motivasinya harus Via lebih perhatikan lagi ya, lingkungan sekitar Via nih. Berarti temennya harus yang ambis-ambis juga ya, biar ke bawah-bawah gitu Kak. Iya. Nah masalahnya gini Kak, sekarang kan masih di masa pandemi ya, kita jarang ketemu teman-teman, motivasi itu jadi drop gitu Kak. Jadi mungkin harus gimana tuh? Iya, semangatnya lewat online berarti ya. Harus sering-sering teleponan gitu. Iya, saling video call di grup gitu kan biasanya. Iya, betul banget ya. Dan untuk Kak Istri sendiri nih, harapan next project ke depannya ada apa nih? Selain bikin konten tentunya ya, itu udah rutin itu next project.
Iya, Hmm. oke. Kalau ke depannya sih aku kan rencana memang sekarang kan masih kerja juga. Hmm. Mungkin ke depannya aku mau lanjut S2 insya Allah. Kalau udah matang banget ya. Iya. Abis itu aku mau buka praktek. Kalau nggak buka praktek, aku mau buka kayak sejenis biro gitu sih. Karena Biro. mungkin bisa dibilang biro psikologi gitu. Oke, kirain biro jodoh. Mungkin bisa ya di dalamnya nanti dimasukin ya. Diselipin. Iya. Nah, karena kan kebetulan ya kalau di Sukabumi masih jarang banget ya biro psikologi dan ya sebenarnya itu tuh banyak banget dibutuhin sih. Cuma banyak orang yang nggak tahu. Kayak misalkan jasa psikotes atau jasa konseling, jasa kayak terapi-terapi itu sebenarnya banyak banget yang nyari. Ya. Cuman memang masih jarang banget gitu. Jadi aku tuh harapannya ke depannya aku pengen buka juga sih di sini gitu kan. Atau bisa juga sambil buka kayak konseling online gitu kan, yang memang sekarang tuh kan banyak banget yang emang konseling psikologi online gitu kan. Jadi mau bukanya tuh memang di online dan di offline yang memang bisa merangkap ke atau menyebar ke seluruh ranah gitu masyarakat, mau yang muda mau yang tua gitu. Jadi ini next projectnya betul-betul ini ya, panjang sekali gitu, betul-betul visioner sekali. Insya Allah ini bakal tercapai ya di next mungkin soon ya. Yang pasti kita doakan ya pemerhati semuanya supaya Kak Istri ini bisa lanjut S2 dan juga buka biro psikologi di Sukabumi. Di Sukabumi. Amin. Benar-benar belum ada kayaknya di Sukabumi ya. Iya, jarang banget Kak. Belum dengar kalau via semoga sekolah-sekolah Kak Istri tuh bisa banyaknya ya. ngambil dari Bandung gitu kan, dari Jakarta kayak gitu. Padahal sayang banget kalau ada di Sukabumi kan kayaknya lebih enak, lebih dekat kan gitu. Iya, setuju Via ya. Nanti Via langganan. Jangan langganan. Harus sehat terus ya. Buat jaga-jaga aja. Oke, jadi kita doakan ya pemerhati semoga ini bisa tercapai mimpi-mimpinya dan lancar pokoknya semuanya next projectnya Kak Istri. Amin. Dan untuk terakhir nih sebelum kita menutup acara talk show inspiratif di siang hari ini, ada pesan-pesan kah, pesan-pesan cinta nih dari Kak Istri Kusuma untuk pemerhati semuanya? Boleh disampaikan? Oke, mungkin kalau dari aku lebih ke jangan takut kalau kita mau keluar dari zona nyaman. Karena sebenarnya ketika kita udah keluar dari zona nyaman tuh banyak banget hal-hal yang kita nggak sangka gitu. Jadi intinya selagi kita masih muda, masih banyak waktu, itu tuh jangan takut gagal, jangan takut mencoba, karena yang bikin kita menyesal itu adalah bukan kita gagal, tapi kita belum mencoba itu. Jadi yang bakal disesali adalah di hari tua itu kita tidak mencoba di saat kita masih muda, itu sih. Waduh, menyentuh sekali ini Via tertampar. Karena ya mungkin banyak juga ya Kak yang relate gitu. Kita tuh takut mencoba sesuatu karena takut gagalnya itu ya. Padahal sebetulnya kegagalan ini adalah hal yang wajar juga. Jadi apa salahnya kita mencoba dan juga mencoba meninggalkan zona nyamannya kita untuk terus berprogres dan juga bertumbuh begitu ya. Benar banget. Oke Kak Istri Kusuma, thank you banget nih udah meluangkan waktunya, udah berbagi juga inspirasi di siang hari ini yang tentunya ini menggugah semangat kita semua juga untuk terus berprogres ya, dan juga tentunya bermanfaat untuk orang-orang sekitar ya. Bagi para pemerhati nih yang penasaran sama Kak Istri ini selalu available ya di media sosialnya, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn itu Istri Kusuma, dan juga ada TikTok Istrikus. Pemerhati bisa langsung follow aja semuanya ya. Oke deh Kak, thank you banget ya. Semoga Kakak sehat selalu. Semoga kita juga bisa bertemu secara langsung ya di studio Radio Suara Perintis. Amin. Ya Kak, terima kasih atas terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi pemerhati itu dia ya talk show inspiratif kita yang betul-betul bisa menggugah gitu kepada kita semuanya untuk tidak stay di zona nyaman dan juga terus berprogres. Yang pasti semoga talk show ini bermanfaat untuk pemerhati semuanya, dan jangan kemana-mana karena kita masih tetap di acara yang spesial siang hari ini yaitu Girlicious.